Silakan duduk. Bapak cek kehadiran dulu ya. TKP Angela, nah, Angelina Daria, Aponsius, Darius, baik, hari ini teman semua ya. Bapak menyampaikan dulu terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama itu adalah peserta didik dapat menganalisis kebutuhan sumber daya usaha dengan cermat. Kemudian yang kedua, coba dibaca Tasyamidah. Peserta didik dapat memahami ketersediaan sumber daya usaha dengan benar. Yang ketiga, coba dibaca Vitarius. Peserta didik dapat membuat perencanaan sumber daya usaha dengan cepat. Model yang Bapak gunakan hari ini menggunakan model inquiry learning. Dengan metodenya nanti kita berdiskusi melalui kelompok, karena jumlah siswa kita hari ini adalah pas 20, jadi nanti satu kelompok itu adalah masing-masing 5 anggota. Jadi nanti akan berdiskusi di kelompoknya. Jadi ada unsur-unsur di dalam sumber daya usaha. Yang pertama itu adalah ini. Ini apa ini? Manusia. Kumpulan manusia. Orang, men. Ya. Apa kontribusinya di sana? Jadi manusia itu berkontribusi sebagai pelaku yang menjalankan suatu usaha. Nah, silakan kalian amati di buku kalian itu, di buku paket ada. Bagikan KPD, silakan kalian duduk per kelompoknya dulu sesuai dengan yang sudah kita bentuk sebelumnya. Ya, silakan bentuk kelompoknya dulu. Ya, saya bagikan KPD-nya ya. Apa yang ada di LKPD itu? Apa yang ada di LKPD? Ya, menganalisis apa? Menganalisis kasus. Kasus apa itu? Hambatan UMKM di Indonesia. Ya, silakan kalian amati bagaimana hambatan terkait dengan UMKM yang ada di Indonesia. Silakan kalian mencari informasinya itu di buku paket di internet itu juga boleh. Begitu ya? Bisa dipahami?
merumuskan suatu hipotesis atau jawaban sementara. Ya, silakan ditulis di LKPD-nya. Hipotesis yang akan kita susun itu adalah yang pertama. Silakan ya ditulis ya. Di bukunya dulu. Nanti yang pertama itu ada hambatan UMKM di Indonesia. Yang kedua berarti tidak ada hambatan UMKM di Indonesia. Berdasarkan studi kasus yang ada di LKPD, silahkan kalian cari teori atau jurnal yang mendukung dari hambatan perkembangan UMKM di Indonesia. Ingatkan ya, silakan cari teori kalau ada teori, kemudian jurnal kalau ada jurnal terkait dengan hambatan perkembangan UMKM di Indonesia.
berdasarkan hipotesis yang sudah kita susun tadi, ada tidak kalian menemukan hambatan terkait dengan perkembangan UMKM di Indonesia? Ada tidak? Ada. Kelompok 2, ada tidak menemukan hambatannya? Salah satu saja. Ada, Pak. Apa hambatannya? Hambatannya tentang modal usaha. Berarti kelompok 2 masih mengemukakan terkait dengan terbatasnya modal. Kelompok 4, ada tidak kalian menemukan hambatannya? Ya, apa salah satunya? Miskin permodalan. Oh, berarti itu sama yang mereka sampaikan dengan kelompok 2. Oke, Darana. Depan ya. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, dengan berdirinya kami di sini dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, ternyata ada hambatan UMKM di Indonesia. Di sini isi dari analisis kasus usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan kelompok usaha yang perannya sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia. Dengan jumlah pelaku usaha mikro yang diperkirakan sebagai dasar bergerak di sektor informal. Hal ini mengindikasikan gejala informasi perekonomian. Tenaga kerja yang tidak berhasil diserap oleh sektor formal akan beralih ke sektor informal. Menteri Koperasi dan UMKM pada sidang di Bandung tanggal 12 Juni 2010 mengumumkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2009 mencapai 51,250 unit atau 99,99% dari total pelaku usaha yang jumlahnya mencapai 51,261 juta. Sumber referensi dari internet tahun 2014. Isi teori dari analisis regresi tersebut ternyata faktor yang mempengaruhi secara signifikan perkembangan usaha atau kenaikan penjumlahan adalah biaya dan modal kerja. Sedangkan untuk umur perusahaan dan tenaga kerja secara individual tidak signifikan, walaupun konsisten dengan koefisien regresinya bertanda positif. Umur perusahaan tidak secara signifikan mempengaruhi kenaikan. Penjualan dapat dipahami bahwa sesuai dengan karakteristik UMKM yang volumenya usahanya banyak yang berskala kecil memiliki batas kemampuan untuk meningkatkan penjualannya. Sehingga apakah mereka sudah berusaha selama bertahun-tahun atau malah berdiri tidak banyak mengalami perubahan karena sudah memaksimalkan omsetnya. Hal ini terlihat dari hasil penelitian dengan usaha yang sama, misalnya usahanya. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, Darius. Yang kedua, Malaysia Prating. Yang ketiga, Nabik. Yang keempat, Natasha. Yang kelima, Tasmina. Menurut hipotesis yang kami susun, ada hambatan UMKM di Indonesia. Analisis kasus. Di balik kontribusi UMKM yang cukup baik terhadap perekonomian nasional, ternyata sektor ini masih menyimpan segudang permasalahan yang sangat mendasar. UMKM masih lemah dalam kemampuan manajemen usaha, kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas, serta lemahnya akses ke lembaga keuangan, khususnya perbankan. Pernyataan ini mendukung penelitian terdahulu oleh Purata yang mengatakan bahwa di antara permasalahan pokok yang dihadapi oleh UMKM adalah banyaknya UMKM yang berbentuk bank kanbel. Baik, disebabkan oleh sekian presentasi dari kami, kami ucapkan terima kasih. Baik, silakan berikan aplaus dulu. Kita masuk kepada tahap akhir, ya, penutup. Sebelum saya memberikan kesimpulan, apa yang perlu kita perbaiki atau ada yang bisa mengevaluasi proses pembelajaran kita hari ini?
Saya, Pak. Oh ya, si Febri. Silakan. Evaluasi hari ini pembelajarannya sangat baik dan cara Bapak menjelaskan juga mudah dipahami. Diskusi kelompoknya juga baik, Pak. Cukup sekian Pak evaluasi dari saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa memberikan evaluasi? Saya, Pak. Iya, Sialsa ya. Silakan. Menurut saya, proses pembelajaran hari ini cukup memuaskan. Walaupun ada sedikit penjelasan Bapak yang tidak saya pahami. Saya harap Bapak bisa merubah sedikit cara penjelasannya agar mudah dipahami. Sejauh ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang saya masuk kepada kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini, pertemuan yang ke-8. Ya. Yang pertama tadi terkait dengan unsur-unsur di dalam sumber daya usaha. Ada 5 unsur di sana. Apa yang pertama? Manusia, men itu sendiri. Kemudian yang kedua, money. Yang ketiga, material. Keempat, mesin. Terakhir, metode. Lalu kita ingin membuatkan kesimpulan terkait dengan studi kasus yang sudah kalian selesaikan pada diskusi masing-masing kelompok. Yang pertama, ternyata dari hipotesis yang sudah dibuat, sudah disusun oleh masing-masing kelompok, ada hambatan terkait dengan perkembangan UMKM di Indonesia. Perkembangannya dilihat dari mana? Kan? Yang pertama itu kita lihat dari sisi modal. Selalu yang menjadi kendala itu adalah permodalannya. Ya? Karena UMKM itu juga memerlukan dana yang lumayan besar untuk proses keberlangsungan usaha. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah proses apa? Perizinan. Saya akan memberikan post test. Linknya sudah saya bagikan di grup kelas. Silakan waktu mengerjakannya itu 5 menit untuk mengerjakan post testnya. Silakan dimulai dari sekarang. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat perencanaan bisnis ya.